Qianwei. Restoran panggangan. Kalian sudah selesai makan, tapi belum bayarkan. Mengapa saya harus memberi Anda uang? Saya makan makanan Anda. Sudah cukup baik saya tidak meminta uang kepada Anda. Kalian apa maksud kalian dengan ini? Makan tanpa membayar. Dan membuat saya membayar kalian sebagai gantinya. Saya awalnya berniat untuk memulai dari sisi itu. Mengumpulkan uang perlindungan dari toko pertama. Karena Anda sangat pandai mencari masalah. Kalau begitu mari kita mulai dengan Anda. Hancurkan. Rapat hari ini ada... Ya, saya akan segera mengaturnya. Orang tua Anda cukup pandai berkelahi bukan? Mari kita coba lagi. Chen Tuan, Pemilik San. mengapa Anda tidak memberitahu kami ketika terjadi sesuatu? Mencoba menjadi pahlawan lagi ya? Saya tidak sempat memanggil. Anda berani memukul saya. Saya adalah pemimpin geng naga besi. Pemilik Li. Geng naga besi. Ketika saya berada di dunia persilatan, Anda masih memakai celana selangkangan terbuka. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat sendiri. Apa bahaya dunia persilatan itu? Saudara-saudara serang. Hei halo, saya Hifei Ketua Comat Technolopoe. Dan juga pemilik toko ini. Saya benar-benar minta maaf tentang ini, bahwa hal seperti ini terjadi hari ini. Insiden uang perlindungan ini. Tapi tolong jangan khawatir. Mengenai semua kerugian Anda hari ini, saya akan segera mengganti rugi Anda. Tidak apa-apa. Hanya beberapa meja dan kursi. Tidak seberapa harganya. Beberapa permen itu kabur. Maksud saya adalah, untuk pertama-tama membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Terluka. Rumah sakit. Paman, jalan lebih cepat. Kita masih punya lebih dari 10 barang yang harus diperiksa. Saya benar-benar baik-baik saja. Kita tidak perlu memeriksa lagi. Jika Anda terus memeriksa seperti ini, kita akan berakhir di Departemen Urologi. Lagi pula Paman, bagaimana jika Anda benar-benar terluka? Paman, Anda tidak takut mereka akan menemukan sesuatu kan? Bagaimana Anda berbicara seperti itu, Nona muda? Nah itu sebabnya. Cepatlah dan dengarkan saya, ayo pergi. Paman, Anda menarik tali saya. Anda. Maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Halo. Baiklah, saya akan segera kembali. Itu saya ada urusan. Saya harus kembali ke perusahaan dulu. Baik. Ngomong-ngomong, mari kita saling tambahkan di WeChat dulu. Tambah. Chin Wei. Nama Anda cukup mudah diingat. Baiklah, Paman. Saya harus pergi sekarang. Aku. Ayah kamu baik-baik saja. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Keributan macam apa yang Anda buat di depan umum? Anda cepat suruh mereka pergi. Semuanya bubar.
Ayah kamu benar-benar baik-baik saja. Atau bagaimana kalau tetap di rumah sakit untuk observasi? Saya baik-baik saja, hanya luka ringan di permukaan. Mengapa kalian semua membuat keributan seperti ini? Kalian semua, dan siapa lagi? Seorang teman. Ayah kamu sudah tidak muda lagi. Kenapa kamu masih berkelahi dengan preman? Apa kamu benar-benar berpikir kamu masih berusia 20-an? Kalau tidak, kamu bisa kembali ke grup Tianqian sebagai ketua kehormatan. Atau kamu bisa kembali ke Villa Longhao untuk pensiun. Kamu pilih. Apakah kalian benar-benar berpikir ayahmu sudah tua? Biar ku beritahu. Hari ini aku sendiri. Melawan 20 sekian orang. Tubuh ayahmu baik-baik saja. Aku masih ingin menyumbangkan cahaya dan kehangatanku untuk masyarakat ini. Menyumbangkan cahaya dan panas saya. Kamu menjual sete dan menyumbangkan cahaya dan kehangatan. Ayah, bagaimanapun juga, kamu bernilai ratusan miliar. Pendiri grup Tianqian, katakan padaku, jika penjahat tahu kamu menjual sate dan menculikmu, apa yang akan aku lakukan nanti? Aku tidak pamer sepertimu. Siapa yang akan menculik penjual sate sepertiku? Sun Fataman Chen Wei. Chen Tua, Kakak Fa. Ya ampun. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Anda larut malam datang ke rumah sakit untuk mengantar sate. Baru saja beberapa preman makan di warungku dan tidak membayar. Aku mendapat beberapa luka ringan. Saudaraku, biarkan aku memelukmu cepat. Berkelahi dan bertengkar itu tidak bermartabat. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Lusa putra saya di desa sedang mengumpulkan dana untuk membangun pabrik. Jika Anda punya uang, investasikan sebagian. Jika Anda tidak punya uang, datang saja untuk meramaikan. Hei, bagaimana caramu bicara? Anda adalah... Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah... Diam, Anda adalah ketua wanita grup Tianqian, bukan? Seorang miliarder wanita papan atas di daftar orang kaya. Ketua Chen. Putra saya adalah orang yang cakap di grup Tianqian. Seorang jenderal yang cakap. Chen Wei, kamu baru saja berkelahi dan bertengkar. Apakah kamu memukul orang-orang Ketua Chen? Cepat berlutut di hadapan Ketua Chen dan bersujud untuk meminta maaf. Hei, aku bilang. Kakak Fa itu. Kalau begitu lusa saya. Diam. Tidakkah kamu lihat aku sedang berbicara dengan Ketua Chen? Tahu tempatmu. Kamu ini kelas apa? Beraninya kamu batuk sembarangan. Mengganggu pidato Ketua Chen. Ketua Chen, saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda. Saya menginterupsi Anda barusan. Kakak Fa. Jika tidak ada hal lain, kami akan pamit. Ketua Chen. Lusa putra saya akan mengadakan acara penggalangan dana di desa Shexin. Pemegang saham seluruh rakyat memimpin sesama warga desa kami menuju kemakmuran. Kami ingin mengundang Anda Ketua Chen untuk sudi hadir. Datang menghadiri untuk membantu kami menarik lebih banyak dana. Apa kamu pikir aku sangat bebas? Bahwa saya bisa pergi. Ketua Chen pasti bisa pergi. Melakukan perbuatan baik untuk kampung halamannya. Ketua Chen pasti akan senang pergi. Kampung halaman Ketua Chen juga desa Shexin. Saya tidak pernah membayangkan desa Shexin kami, tempat terpencil dan miskin ini, bisa menghasilkan sosok seperti Ketua Chen. Aku akan meluangkan waktu untuk pergi dan menampakkan diri. Sosok terkemuka seperti Anda Ketua Chen mengunjungi desa Shexin kami. Bagi semua orang di desa kami, itu adalah kehormatan besar. Hei Kakak Fa. Saya juga tidak akan membuka lapak lusa. Saya akan berkemas dan kembali. Saya juga akan berinvestasi sedikit. Kamu akan berinvestasi? Apakah kamu memenuhi syarat? Apakah kamu punya uang? Ini adalah kontribusi untuk kampung halaman saya. Menyumbangkan sedikit kekuatan. Lagi pula, bukankah saya juga bagian dari kampung halaman saya? Terlebih lagi, bukankah Anda baru saja mengundang saya? Baiklah, kamu pergi berkemas dan kembali. Tapi hati-hati. Jika kamu berani mempermalukan seluruh desa, aku belum selesai denganmu. Sampai jumpa. Baik. Orang macam apa ini? Kalau begitu cepat kembali ke perusahaan, saya sendiri akan kembali ke toko. Besok adalah peringatan kematian ibumu. Pulanglah untuk makan malam nanti. Baiklah, aku tahu. Rambut wanita. Siapa orang penting ini? Tentu saja itu. Tidak lain adalah Ketua Chen dari grup Tianqian. Kami sudah menunggu dan bos besar akhirnya tiba. Kalau soal koneksi, kakak P kami masih yang terbaik. Ketua Chen.
Kakak Fa. Ini terlalu megah bukan? Bagaimana bisa Anda? Chen Wei, bukankah Anda menjalankan warung barbecue? Hanya memanggang sate. Dan Anda sekarang mampu membeli Rolls Royce. Kakak Siuli, Kakak Kai. Kita pasti sudah berpisah selama hampir 20 tahun bukan? Apakah mobil ini benar-benar milik Anda? Tidak, ini bukan milik saya. Ini milik klien lama saya. Bukankah hari ini acara penggalangan dana kita? Saya pikir saya akan datang untuk membantu Anda membuat kesan yang baik. Chen tua, setelah bertahun-tahun, Anda sudah belajar membual. Chen Wei, Anda juga jadi sombong. Kakak Fa, Chen Wei ini hari ini, dia benar-benar habis-habisan. Dia memang harus mengalahkan Anda kan? Chen tua, Kakak Fei memiliki kekuatan nyata. Dan hari ini, dia adalah ayah dari tuan rumah. Anda bersikeras untuk lebih unggul dari orang lain. Tidak terlalu pantas bukan? Niat saya benar-benar berbeda. Kakak Fa, tolong jangan dimasukkan ke hati. Chen Wei, jika Anda punya uang sebanyak ini, bukankah lebih baik menggunakannya untuk pembangunan desa? Mengapa bersikeras menyewa mobil hanya untuk pamer? Apakah Anda punya kemampuan finansial untuk mengendarai Rolls Royce? Lebih rendah hati. Kakak Fa memang benar-benar mengajari Anda dari lubuk hatinya. Kalau tidak, mengapa dia menjalankan pabrik, sementara Anda menjalankan warung barbecue? Baiklah. Mari kita semua masuk ke desa. Saya tidak tahan dengan jenis omong kosong yang dangkal ini. Kakak, penggalangan dana komunitas untuk pembangunan pabrik di desa Siksir. Siapa orang di sebelah Kakak Fa itu? Mengapa dia terlihat seperti Pak Tua Chen? Pak Tua Chen, bukankah Anda menjual sate? Apakah Anda jadi kaya dengan membuka warung sate berantai? Saya menghasilkan sedikit. Chen Wei, mereka bertanya kepada Anda. Apakah Anda jadi kaya atau tidak? Jika Anda tidak punya uang, pergi ke belakang antrian. Kakak Fa, saya masih punya beberapa tabungan. Terima kasih para tamu terhormat. Sudah datang menghadiri penggalangan dana pembangunan pabrik desa Sheksin. Kita akhirnya berhasil. Sebagai penyelenggara, saya Sun Hai, mewakili desa Sheksin, menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua orang. Bagus. Dana dari penggalangan dana pembangunan pabrik ini akan langsung diinvestasikan ke dalam pembangunan pabrik. Menyumbangkan uang menjadikan Anda pemegang saham. Semua orang bisa menjadi kaya. Bagus. Saya harap semua orang akan berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana ini. Sebagai penyelenggara acara ini dan anggota kunci dari grup Tianqian, saya akan memimpin dengan memberi contoh, menginvestasikan 1 juta atas nama pribadi saya. Bagus. Anggota kunci dari grup Tianqian. Kalau begitu dia pasti mengenal Bapak Ketua Chen. Sepertinya saya datang ke tempat yang tepat kali ini. Kampung halaman, saya benar-benar perlu dikembangkan. Dengan kesempatan sebaik ini, saya harus berkontribusi lebih banyak. Tuan Sun, halo Tuan Sun. Saya Hei Ketua Comet Technolopoe. Saya datang hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa yang Nona He lakukan di sini? Baiklah. Mari kita mulai. Penggalangan dana ini terbuka dan transparan. Rekeningnya adalah rekening publik Komet Desa. Semua jumlah penggalangan dana akan ditampilkan di TV secara real time. Sekarang, para tamu terhormat, silakan lakukan investasi putaran pertama Anda. Baik. Saya akan menginvestasikan 500.000. Saya akan menginvestasikan 300.000. Tepuk tangan. Saya akan berinvestasi 250.000. Saya akan menginvestasikan 800.000. Bagus. Ketua Tuason, Anda benar-benar akan menyumbang 300.000. Itu 3 juta. 3 juta. 3 juta. 3 juta. Terima kasih kepada Ketua Sun dari pabrik bahan batu desa Sheksin atas investasinya sebesar 3 juta untuk kami. Untuk membantu pembangunan pedesaan. Semua orang bertanggung jawab. Selain itu, acara penggalangan dana hari ini diselenggarakan oleh putra saya. Sebagai ayahnya, saya tentu saja tidak bisa pelit. 3 juta Anda tahu. Pada dasarnya ini juga milik pabrik saya. Keuntungan 1 tahun. Jadi saya percaya, tidak ada yang akan menyumbang lebih dari saya kan. Saya akan berkontribusi 80 juta. Anda butuh sesuatu dari saya. Hal itu. Halo Tuan Sun.
Saya He Fei Fei, Ketua Comet Technolopoe. Kemarin Ketua Chen tiba-tiba menangguhkan kerjasama jangka panjang dengan Comet Teknologi kami. Saya datang kali ini untuk melihat apakah Anda bisa memperkenalkan saya kepada Bapak Ketua Chen untuk menyelamatkan masalah ini. Tapi tolong jangan khawatir. Kami sebelumnya dengan Ketua Chen pasti tidak ada permusuhan pribadi. Sebenarnya ada kesalahpahaman dalam hal ini. Saat meminta bantuan, ketulusan adalah kuncinya. Bagaimana dengan ketulusan Anda? Tolong jangan khawatir. Dana crowdfunding 5 juta ini saya sudah siapkan. Uang akan segera masuk ke rekening. Saya tidak berbicara tentang ketulusan semacam itu. Xiao Che, apakah Anda yakin itu 80 juta? Kepala desa saya baru saja menghitung. Jika kita ingin membangun pabrik sesuai skala dan memimpin seluruh desa kita keluar dari kemiskinan menuju kemakmuran, kira-kira sejumlah itu. Jadi saya akan berkontribusi 80 juta. Chen Wei omong kosong, apa yang Anda bicarakan? Ini 80 juta. Bukan 8 yuan. Kakak Fei, mengapa Anda begitu serius? Dia hanya penjual sate. Berinvestasi 80 juta. Saya kira itu uang dari Bank Langit dan Bumi. Atau dari Zimbabwe. Jangan meremehkan penjual sate. Bukankah TV bilang, seorang penjual barbeque bisa menghasilkan 60 hingga 70 ribu sebulan? Itu 800 ribu dalam setahun. Panggang selama 100 tahun. Dan bukankah itu 80 juta? Apa yang saya katakan itu benar. Saya tumbuh besar di desa ini sejak kecil. Sekarang, saya sudah dewasa. Dan desa ini sudah benua. Untuk merevitalisasi pembangunan pedesaan kita, menyumbang 80 juta tidaklah banyak. Baiklah, kalau begitu tunjukkan uangnya. Saya akan menelepon sekarang juga, agar grup Tiantian mentransfer dari rekening perusahaan ke yayasan kita. Seorang penjual sat bisa menghasilkan 80 juta. Pabrik pakaian saya mungkin lebih baik bangkrut saja kalau begitu. Saya bekerja keras sepanjang tahun, dan hanya menghasilkan 5 atau 6 juta. Anda benar-benar membual tanpa berpikir. Konferensi penggalangan dana yang sempurna telah Anda ubah menjadi kontes pamer. Chen Wei, apa maksudmu? Kamu mempermalukan saya di depan umum di pintu masuk desa. Dan sekarang kamu membuat masalah di acara penggalangan dana. Kamu sengaja mencoba mencegah hubungan ayah anak kita menjadi baik, bukan? Halo ayah. Transfer 80 juta dari rekening perusahaan ke yayasan. Membangun kampung halaman agar keluar dari kemiskinan dan menjadi makmur. Saya akan segera mengatur Departemen Keuangan untuk melakukan transfer. Saya baru saja berangkat. Mungkin akan tiba sedikit terlambat. Dan bahkan mengatur Departemen Keuangan untuk mentransfer 80 juta. Dia sedang membuat pertunjukan besar. Dia bahkan mengatakan itu akan ditransfer dari rekening publik grup Tianqian. Apakah kamu tidak takut pada seseorang sebesar Ketua Chen membuat masalah bagi penjual set sepertimu? Kakak Fa, saya tidak khawatir tentang hal lain. Bukankah kamu bilang Ketua Chen akan datang? Jika Ketua Chen melihat acara penggalangan dana yang diselenggarakan oleh perahu ini berubah menjadi lelukon, maka apakah itu akan memengaruhi bagian uang kita nanti? Chen Wei, segera turun dari sana. Desa Shixin kita tidak membutuhkan orang sepertimu yang membual tanpa pandang bulu tanpa memedulikan kesempatan. Tolong tunggu saya 2 menit. Sudah saya katakan sebelumnya, jika uang ini bisa sampai pasti akan sampai. Saya berbicara tentang janji Anda sendiri. Ketua He, berhentilah berjuang. Bukankah kita sedang membahas kerjasama? Masalah kecil ini bagi saya hanyalah masalah sepele. Minggir. Apakah kamu ingin tetap di sini dan tidak pergi? Dan terus membuat masalah, bukan? Kakak Fa, Chen Wei ini murni di sini untuk membalas dendam padamu, bukan? Di antara kalian berdua, apakah ada dendam lama? Itu hanyalah kecemburuan, karena saya memiliki putra yang baik. Dulu saya mendengar bahwa istri Chen Wei meninggal saat melahirkan. Dia masih bujangan tua sampai hari ini. Kakak Fa, jangan bercanda tentang istri saya. Lihatlah, anjing yang terpojok melompati tembok. Bukankah saya mengatakannya dengan benar? Jadi begitu. Dia sendiri tidak sukses. Dan dia tidak tahan melihat orang lain sukses. Niat macam apa yang dia miliki? Xiao Chen, kamu selalu peduli dengan reputasimu sejak muda. Saya tahu. Tapi di acara seserius ini, hari ini, kamu sama sekali tidak boleh main-main. Kepala desa tua, tolong percayalah padaku. Uang ini nyata. Terima kasih Ketua Song atas 3 juta. Beginilah penampakan kedatangan dana yang sebenarnya. Apakah bualanmu saja berarti apa-apa? Chen Wei, jika kamu masih punya rasa malu, keluar dari sini sekarang juga. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan penduduk desa lagi. Chen Wei, tidakkah kamu malu? Kamu sudah puas membual di atas panggung. Tapi reputasi desa Shixin kita telah dihancurkan olehmu. Bagi desa untuk memiliki karakter seperti itu benar-benar 8 kehidupan nasib buruk. Keluar, keluar. Keluar. Mengapa kamu tidak segera menurunkannya? Kemudian, ketika Ketua Chen tiba dan melihat situasi ini,
Apa yang akan dia pikirkan tentang orang-orang desa Shixin kita? Turunkan dia. Kepala desa tua, bahkan Anda tidak percaya padaku. Daripada percaya kamu bisa menghasilkan 80 juta. Saya lebih percaya babi betina bisa terbang. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kamu bisa menghasilkan 80 juta? Bagaimana kalau saya bersujud kepadamu hari ini? Xiao Jin, kamu mungkin mabuk. Cepat turun dan sadarkan diri. Saya tidak minum. Turun. Paman selamatkan saya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat turunkan mereka. Apa yang kalian lakukan? Menangkap seorang gadis muda di siang bolong. Kamu masih berani peduli pada orang lain. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Saudara-saudara, wanita ini mencoba menyuap saya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari grup Tianqian. Itulah mengapa kami menangkapnya. Lihat-lihat, dia melihat bahwa saya lebih baik mati daripada menyerah. Dia benar-benar memukul kepala saya dengan asbak. Jadi dia adalah seseorang yang ingin menggunakan jalur belakang. Begitu mudah, namun kamu tidak mengikuti jalan yang benar. Dan kamu berani melukai putra saya, wanita kecil. Sun Hai membantu desa kita menjadi makmur dan kaya. Dia adalah seorang dermawan besar. Beraninya kamu tanpa malu-malu mencoba merayunya. Perempuan jalang sepertimu. Jika ini zaman dahulu, kamu akan ditenggelamkan dalam kerangkeng babi dalam hitungan menit. Ya. Bukan begitu. Anda bicara omong kosong. Baru saja, dia jelas-jelas mencoba menyerang saya. Putra saya adalah anggota inti grup Tianqian. Dia jujur dan tidak korup. Dan sangat adil. Bagaimana mungkin dia menyerangmu? Kamulah seorang gadis kecil yang memiliki niat jahat dan menyerang seseorang dengan kekerasan. Hari ini saya akan memberimu pelajaran. Lihat, masih belum yakin. Apakah kamu percaya saya akan melemparkanmu ke kantor polisi dan membuatmu mendekam di sana selama 2 hari? Pak Tua Sun, untuk melindungi putramu, apakah kamu akan mengabaikan benar dan salah? Tidakkah kamu dengar dia berkata bahwa putramu jelas-jelas mencoba menyerangnya? Chen Wei, apa yang kamu teriakkan di sini? Saya belum berurusan denganmu. Anda ingin saya mendengarkan Anda. Pertama, buktikan sesumbar Anda itu. Bagaimana dengan 80 juta itu? Uangnya sudah cair. Lihat sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Uangnya benar-benar sudah masuk. Kakak V, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah Chen Wei benar-benar menjadi kaya? Jadi begitu. Saya tahu apa yang terjadi sekarang. Pak Tua Chen pasti ada di rumah sakit kemarin dan mendengar pengaturan Ketua Chen. Itulah mengapa dia bersikap begitu sombong di sini. Memamerkan kekuasaan dengan menunggangi pengaruh orang lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin pedagang kaki lima seperti dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pak Tua Chen, hari ini Anda dan wanita ini, kalian berdua tidak akan lolos. Saya akan mengirim kalian semua ke kantor polisi. Anda berani menyinggung anggota inti grup Tianqian saya akan memastikan kalian berdua membusuk di penjara. Kakak Fa, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Warga sekalian, kita akhirnya menunggu kesempatan besar seperti ini, dan dia hampir merusaknya. Anda harus membiarkan kami semua melampiaskan kemarahan kami juga. Tepat sekali. Mengirimnya ke kantor polisi berarti membiarkan mereka lolos terlalu mudah. Pak Tua Chen, lihatlah warga desa sekarang. Mereka semua berharap bisa membunuh Anda. Saya akan menghancurkan kalian berdua bajingan sampai mati. Hajar dia sampai mati. Sun Hai, saya akan melawanmu sampai mati. Nona He, seseorang akan mati. Belum berhenti juga. Berhenti. Wanita ini jelas-jelas berpura-pura cedera di sini. Mencoba mencari keuntungan di tengah kekacauan dan melarikan diri. Apakah saya semudah itu dibodohi? Masih berpura-pura pingsan di sini. Apakah Anda menganggap saya anak berusia 3 tahun? Cepat minta maaf kepada putra saya. Dia hanya pingsan begitu saja. Mana kekuatan Anda saat memukul saya tadi? Setelah saya selesai dengan pekerjaan ini, siapa peduli Anda hidup atau mati? Sun Hai, kamu menindas seorang gadis. Keahlian macam apa itu? Jika kamu punya nyali, hadapi aku. Chen Wei, Anda begitu melindungi gadis ini. Kalian berdua tidak ada apa-apa kan? Anda sudah berusia 40-an atau 50-an. Masih memikirkan untuk menggoda gadis. Apakah Anda masih bisa berfungsi di sana? Kamu bicara omong kosong. Jika seseorang benar-benar mati, bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Paman Chen, hukum tidak menghukum masa, tidakkah Anda mengerti? Lagi pula, wanita ini tidak pingsan karena saya dan ayah saya. Bahkan jika dia meninggal, bisakah itu disalahkan pada saya dan ayah saya? Sekarang mari kita bicara tentang Anda. Anda mempermalukan desa Shixin. Bagaimana masalah ini harus ditangani? Anda hampir menyebabkan saya tidak mendapatkan penggalangan dana Tianqian. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda lolos hari ini. Jika Anda bertanya kepada saya, semua orang harus meludahinya dan menenggelamkannya agar seumur hidupnya
dia akan mendapat pelajaran. Adapun dia, usir dia dari catatan sipil desa Shixin. Kami tidak mengakui Chen Wei sebagai sesama warga desa. Nak telepon Ketua Chen. Tanyakan padanya berapa lama lagi dia akan tiba. Jangan biarkan Ketua Chen melihat lelucon ini. Jika dia tidak senang, dia mungkin menarik investasinya. Ayah Ketua Chen sangat sibuk. Uangnya sudah masuk tapi dia tidak datang. Itu berarti dia tidak akan datang. Telepon ini tidak perlu dilakukan. Mari kita urus orang ini dulu. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Nak, bersikaplah lebih keras. Bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Agar ketika kita membagi uangnya, tidak ada yang datang membuat masalah. Nah, apa yang baru saja Anda katakan harus kita lakukan? Bukankah Paman Kai bilang, tenggelamkan dia dengan ludah? Saya hanya mengatakan itu tadi. Lagi pula, siapa yang bisa meludah sebanyak itu untuk menenggelamkannya? Warga desa. Chen Wei ini bukan hanya musuh saya dan ayah saya, tapi juga musuh desa Shixin kita. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang akan kita lakukan. Tenggelamkan dia dengan semulut ludah. Bibili, ambilkan mangkuk. Pergi ke bawah dan kumpulkan ludah semua orang. Saya akan menuangkannya ke mulutnya. Baiklah. Nah, Anda bahkan lebih kejam dari ayah Anda. Bahkan ayah Anda tidak punya trik seperti itu. Nah, tahun depan desa kita akan memilih kepala desa. Saya akan berkampanye untuk Anda. Paman Chen, setelah Anda merasakan ludah penduduk desa, saya akan mencari seseorang untuk membuat pernyataan untuk Anda. Mengatakan bahwa Anda secara sukarela meninggalkan desa Shixin. Setelah Anda menekan cap tangan Anda bisa segera pergi dan menghilang. Kamu benar-benar kejam. Bagi grup Tianqian untuk memiliki seseorang sepertimu, itu benar-benar bahaya besar. Dasar orang tua. Bukan giliran Anda untuk mengatur masa depan saya. Bibili, apakah sudah siap? Sudah siap. Chen Tua, ini adalah balasan karena Anda menyinggung kami, semua penduduk desa Shixin. Hukuman yang pantas Anda terima. Bahkan jika kami berdua tidak berurusan dengan Anda, Ketua Chen akan mengetahuinya dan tidak akan membiarkan Anda lolos juga. Minumlah Chen Tua, minumlah sampai habis. Saya akan membuat Anda menyadari konsekuensi dari menyinggung kami berdua. Minum. Ayo minum. Minumlah cepat. Anda minum itu. Anda memukul saya. Anda menolak tawaran dan memilih hukuman. Lupakan saja. Jika ludahnya sudah tidak ada, biarkan saja Chen Wei membubuhkan cap jempol untuk membatalkan kartu keluarga. Suruh dia segera pergi. Paman Chen, Anda bilang jika Anda tahu hari ini akan tiba. Mengapa Anda bertindak seperti itu sejak awal? Anda bilang jika Anda saja dengan jujur datang ke sini hari ini untuk melengkapi jumlah, semuanya akan selesai. Apakah akan ada masalah seperti ini hari ini? Semuanya sudah ditakdirkan oleh surga. Chen Wei tidak akan mencapai banyak hal dalam hidup ini. Dia hanya tahu bagaimana membuat istrinya bahkan meninggal. Saya akan membuatnya seumur hidupnya. Pergi ke Afrika, membuat panekuk dan menjual sate. Kalian berdua sudah selesai bicara. Jika kamu punya nyali, hadapi aku. Apel, apakah Anda punya kartu truf lainnya? Apakah Anda masih menunggu? Selir Anda yang pura-pura pingsan untuk menyelamatkan Anda. Saya nyatakan di sini hari ini. Bimi desa ini. Jika saya tidak menyingkirkan kalian berdua hama, maka saya bukan Chen Wei. Ayo, hadapi saya. Mulai hari ini dan seterusnya, Chen Wei dari keluarga 5 kelompok 13 desa Shixin secara sukarela membatalkan pendaftaran kependudukan dan identitasnya, dan tidak lagi menjadi warga negara yang sah di dalam wilayah. Pernyataan ini berlaku segera. Chen Wei, mulai hari ini dan seterusnya saya akan memastikan Anda tidak bisa pulang, tidak bisa mengakui leluhur Anda seumur hidup Anda, kembali ke Afrika Anda, dan membuat panekuk serta menjual sate. Siapa orang penting ini sekarang? Apa yang sedang Anda lakukan? Ketua Chen, bukankah Anda tidak datang? Kami sedang membersihkan desa dari ancaman. Kami telah mempermalukan diri di depan Anda. Menyingkirkan bahaya. Anda menjatuhkan ayah saya ke tanah dan memukulinya. Anda menyebut ini menyingkirkan bahaya. Jika terjadi sesuatu pada ayah saya,
Saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ayah siapa yang memukul ayah seperti ini? Apakah ayah baik-baik saja? Sun Fa, bukankah kalian berdua akan mengirimku ke Afrika untuk dihapus dari daftar? Mengapa kalian berhenti sekarang? Ayo. Ketua Chen memanggil Chen tua ayah. Nah, bukankah Anda anggota kunci grup Tian Qian? Tidakkah Anda mengenalinya? Saya pikir aneh barusan. Kamu terus mengatakan kamu adalah eksekutif senior dan anggota kunci Tian Qian. Kenapa kamu bahkan tidak mengenaliku? Aku. Tentu saja saya mengenalinya. Periksa. Apakah grup ini memiliki seseorang bernama Son Hai? Ya. Ketua Chen orang seperti itu memang ada. Tapi setengah tahun yang lalu, dia diberhentikan karena menggelapkan dana publik selama magangnya. Dia dipecat. Anda masuk daftar hitam grup Tian Qian. Dan juga buronan kriminal ekonomi. Anda bicara omong kosong. Saya adalah karyawan setia grup Tian Qian. Bagaimana mungkin saya menggelapkan dana publik? Sudah berakhir kita tidak akan ditangkap juga kan? Kalian berdua ayah dan anak. Selain menyamar sebagai karyawan grup saya, Anda bahkan berani mengintimidasi ayah saya. Anda tidak tahu konsekuensinya bukan? Kepala desa tua, cepat pergi periksa rekening penggalangan dana. Anak ini punya catatan kriminal. Rekeningnya mungkin tidak bersih. Chen tua saya mohon. Saya berlutut di hadapan Anda. Jangan periksa tolong, jangan periksa. Ketua Chen hati-hati dengan ini. Baik. Karena saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Siapkan 100 juta tunai untuk saya. Dan sebuah mobil. Jika tidak, saya akan membuat Ketua Chen mati bersama saya. Nah, penipuan paling lama 3 tahun. Tapi penculikan dimulai dari 10 tahun. Jika kita akan bermain, mari bermain besar. Mengapa Anda pengecut? Setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan hidup bebas di luar negeri. Bisakah mereka menangkap kita? Penipuan penggalangan dana ilegal. Jati kalian berdua ayah dan anak. Sebenarnya adalah ancaman bagi desa. Chen tua. Demi kita berasal dari desa yang sama. Tolong biarkan kami berdua pergi. Uang dari penggalangan dana hari ini. Kami tidak menginginkan 1 sen pun. Saya akan memberi Anda tambahan 3 juta. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan kami berakhir di penjara. Hidup kami akan hancur selamanya. Saya baru saja mengatakan, jika saya tidak menyingkirkan kalian berdua hama, saya tidak akan disebut Chen Wei. Pergi ke penjara dan mimpikan impian kosong Anda. Segera laporkan ke polisi. Tangkap mereka semua. Ya. Cepat pergi panggil dokter. Baru-baru ini Desa Shexin mengungkapkan kasus besar dan kasus penggalangan dana ilegal serta penculikan yang berbahaya. Para pelaku utama Sun Hai dan Sun Fa ayah dan anak saat ini telah ditahan secara pidana. Dihukum 25 tahun. Rekan Wang Kai dihukum 3 tahun. Ketua Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya telah mempermalukan diri di hadapan Anda. Saya awalnya bermaksud hari ini untuk pergi ke desa dan mencari Bapak Ketua Chen untuk memintanya membicarakan hal baik tentang saya. Saya tidak menyangka sebuah lelucon akan langsung mengarah pada pertemuan pribadi dengan Anda. Pergi ke desa Sixin untuk meminta bantuan ayah saya. Apakah dia pura-pura tidak tahu? Atau dia benar-benar tidak tahu siapa ayah saya? Apakah He Fei Fei ini ratu drama? Tapi tolong jangan khawatir. Saya pasti akan memastikan Anda dan Bapak Ketua Chen melihat ketulusan saya. Ketulusan. Nona Hei, Anda benar-benar memiliki motif tersembunyi. Saya punya motif tersembunyi. Nona Hei, saya tidak melihat tanda-tanda penyesalan dari Anda. Anda ingin saya mengalah pada Kama Technology. Anda seharusnya memperbaiki perilaku Anda terlebih dahulu. Saya awalnya bermaksud membiarkan Anda lolos. Tetapi Anda masih berbicara tentang ketulusan. Anda ingin menjadi ibu tiri saya. Anda benar-benar mencari masalah. Benar, jangan berpikir untuk memanfaatkan ayah saya. Untuk memengaruhi keputusan saya menyarankan Anda untuk mengurangi upaya mencoba memanipulasi ayah saya. Ini hanya akan membuat sanksi saya terhadap Anda semakin menyeluruh. Ketua Chu, Subaiye. He Fei Fei adalah ketua Kama Technology, memegang 52% saham Kama Technology. Kama Technology telah dikontrak oleh grup Tian Qian Wang Jing. selama 7 tahun pengembangan teknologi dan menyimpan sejumlah besar dokumen teknis grup Tian Qian. Ketua Chu ini He Fei Fei, kami menghubunginya tahun lalu. Dia sangat setia kepada Tian Qian. Jika kita ingin menjatuhkannya, kita harus mencari kesempatan lain. Dia memang lawan yang tangguh, tapi He Fei Fei adalah milik grup Tian Qian. Satu-satunya kelemahan,
Saya harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Itu Fei Fei kan? Ketua dari Comet Technology. Anda mengenalnya. Ketua Su, bukankah ini kebetulan? Hei Fei Fei adalah mantan pacar saya. Ketua Wang, saya dengar keluarga Anda memiliki pabrik anggur. Penjualan belum begitu bagus akhir-akhir ini. Jika Anda bisa menangani Hei Fei Fei dan membuat Comet Technology bergabung dengan Davis, saya bisa menjamin Anda volume penjualan minimum 500 juta. Ini kesepakatan. Kesepakatan besar senilai 500 juta. Fei Fei, kalau begitu jangan salahkan saya suamimu. Karena mendekatimu. Di mana dia sekarang? Dengar-dengar setibanya di Shixin terjadi masalah. Dia saat ini berada di klinik desa Shixin. Ketua Su, saya akan pergi dan membawanya kepadamu segera. Klinik desa. Kepala desa. Xiao Jin, saya benar-benar minta maaf. Warga desa kami tidak berpengalaman. Penggalangan dana ilegal juga sesuatu yang baru pertama kali kami temui. Saya mewakili para sesepuh dan warga desa untuk meminta maaf kepada Anda dan Nona Hei. Jangan khawatir. Ini tidak baik. Saya tahu Anda tidak kekurangan uang dan mampu membeli ginseng yang jauh lebih baik dari ini. Tapi ini adalah tanda kecil penghargaan dari semua orang. Jadi mohon terimalah. Mohon terimalah. Baiklah, kalau begitu saya terima. Kepala desa jangan khawatir. Setelah beberapa saat, saya akan mengorganisir investasi untuk datang ke desa kita untuk pengembangan dan pembangunan untuk rumah kita. Baik. Pak Kepala Desa, saya sudah mencatat niat baik Anda. Ingat Xiao Chen, sering-seringlah kembali ke desa untuk berkunjung ya. Baiklah. Baiklah, mari kita bubar sekarang. Jangan ganggu istirahat Nona Hei. Bubar. 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 Ayah, saya akan kembali ke grup terlebih dahulu. Jangan menunda terlalu lama juga. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi menemui Nona Hei. Saya akan kembali bersamanya nanti. Ketua Chen, grup Davis dari AS, telah bergejolak akhir-akhir ini di Haicheng. Perusahaan mengadakan rapat pemegang saham. Semua orang menunggu Anda kembali dan membuat keputusan. Nona Hei, bagaimana kabarmu, merasa lebih baik? Kekacauan total. Hampir tidak terpecahkan. Seserius itu? Saya akan membawamu ke rumah sakit besar di kota. Ini hanya luka dangkal. Yang saya maksud dengan kekacauan total adalah... Fei Fei, saya datang menemuimu. Kamu baik-baik saja. Wang Jing, apa yang Anda lakukan di sini? Pertama pelukan. Tuan, pasien sedang dalam pemulihan. Tidak disarankan untuk banyak bergerak. Tolong hargai dirimu sendiri. Wang Jing, kita sudah putus bertahun-tahun yang lalu. Mengapa Anda masih mencari saya? Lagi pula, bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Tentu saja Ketua Zu memberitahu saya. Mereka secara khusus mengirim saya untuk menjemputmu, untuk membahas kesepakatan besar dengan mereka. Ketua Zu ingin membahas kesepakatan besar dengan saya. Ketua Zu yang mana? Mungkinkah? Ketua Zu dari Raksasa Internasional Davis. Dia benar-benar orang besar. Fei Fei, lihatlah aku suamimu. Saya memperkenalkanmu pada koneksi sebesar ini. Davis adalah milik grup Tianqian, perusahaan saingan. Menurut peraturan industri, perusahaan tempat Nona Hei bekerja seharusnya tidak bertemu dengannya, kan? Tidak, orang tua. Untuk apa kamu menyalah? Fei Fei, apa hubunganmu? Bukankah sudah jelas? Dia pacar baru saya. Jadi, tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Fei Fei, apakah kamu sudah gila? Kamu baru 36. Kamu menemukan pria tua di atas 50 tahun. Saat kalian berdua melakukan itu di malam hari, apakah dia bahkan bisa tampil? Urusan kami bukan urusanmu. Fei Fei tidak akan menemui Ketua Su. Silakan pergi. Fei Fei, apakah kamu benar-benar tidak ikut denganku? Saya memperingatkanmu. Jangan paksa saya untuk bertindak kasar. Wang Jing, selama bertahun-tahun, Anda menjadi terbiasa melakukan kekerasan. Anda selingkuh dalam hidup ini.
Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mendekati saya lagi. Tidakkah kamu dengar apa yang Fei Fei katakan? Silakan pergi. Orang tua, saya belum menyelesaikan masalah denganmu. Kamu yang mulai berteriak duluan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang mencuri wanitaku? Kamu berani membuat kesepakatan besar 500 juta saya sia-sia. Hari ini saya akan membunuh kalian semua. Tuan, pasien sedang beristirahat. Tolong jangan membuat masalah. Saya akan membuat masalah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini peringatan terakhirmu. Segera pergi dari sini. Jika lain kali saya melihatmu lagi dengan Fei Fei, saya akan segera mengirimmu ke krematorium. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Namun kamu bisa berbicara tentang pembunuhan dan pembakaran dengan begitu santai. Kamu sangat sombong, bukan? Saya sombong. Saya punya banyak uang di rumah. Bagaimana jika saya membunuhmu? Paling-paling hanya masalah membayar sekitar 1 juta. Uang kecil ini. Itu kurang dari yang saya habiskan di klub malam dalam 1 malam. Wang Jing, jika Anda berani menyentuh paman, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Paman Chan, Anda tangani ini dengan hati-hati untuk saat ini. Saya akan mencari kepala desa dan memintanya membawa orang untuk membantu. Cepat pergi. Kamu orang tua. Kamu berani melawan. Apakah kamu percaya saya akan mencari seseorang untuk menguburmu di padang gurun? Seorang pemuda sepertimu bahkan tidak bisa mengalahkan pria parubaya sepertiku. Tidak bisa mengalahkan. Tubuhmu pasti lemah. Pergi. Bagaimana keadaan paman? Ayo pergi. Saya akan mengantar Anda untuk mengambilnya. Sahabat lama, Anda tahu metode saya. Jika Anda tidak bisa memuaskan saya harus menyajikan hidangan pembuka untuk Anda. Untuk menghadapi saya, Anda benar-benar telah berusaha keras. Sepertinya saya tidak bisa melarikan diri hari ini. Saya sudah merencanakan ini sejak lama. Sementara Anda berjuang untuk bereaksi. Chen Wei, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan tanpa tujuan. Kalau tidak, saya akan terus menyajikan hidangan. Bagaimana Anda tahu saya sedang berjuang untuk bereaksi dan tidak memiliki jurus mematikan? Bunuh Chen Li untukku. Ambil foto dan kirimkan. Jika Anda berani menyentuh Xiaoli, saya akan membunuh Anda. Ketua Chen ini adalah wilayah Ketua Zhu. Silakan duduk. Anda hanyalah hidangan di menu. Ketua Zhu yang memesan. Ini adalah berkas S523, jantung dari seluruh grup Tianqian. Nona Hei, saya menyerahkannya kepada Anda sekarang. Ketua Chen, yakinlah, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya akan memastikan itu dikirim dengan aman. Kalau begitu saya serahkan kepada Anda. Saya akan mengantar Anda melalui tangga darurat. Ada lebih sedikit orang di sana, jadi tidak akan menarik perhatian. Cepat pergi. Saya akan kembali dan menenangkan para pemegang saham. Ketua Chen, Anda harus bertahan. Ayah, saya sudah melakukan semua yang Anda atur. Serangan sengit Davis. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya bahkan seperti ini, maka itu pada dasarnya adalah takdir. Bayar kami kembali grup Tianqian, bayar kembali uang kami. Grup Tianqian bayar kembali uang kami. Semua pemegang saham individu harap tenang. Ini berasal dari penjualan singkat yang jahat oleh konsorsium asing. Semuanya harap tenang dulu, jangan melakukan perilaku ekstrem. Grup kami juga sedang berusaha mencari cara untuk menyelesaikan krisis ini. Persetan dengan ketenangan. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kau Tianqian, kalian pasti berkolusi dari dalam dan luar untuk menipu kami para investor. Chen Li, kau pengkhianat, berkolusi dengan perusahaan ASI untuk menguras saham Tianqian kami. Kau dan putrimu seharusnya sama-sama ditangkap. Tangkap mereka, tangkap mereka. Ketua Chen, orang-orang ini benar-benar di luar kendali. Mengapa kita tidak kembali dan bersembunyi? Semuanya harap tenang dulu. Kami sama sekali tidak berkolusi dengan modal asing untuk menipu investor. Kalau begitu cepat naikkan kembali harga saham. Apa gunanya hanya bicara di sini? Benar tidak ada gunanya. Tepat sekali. Mulai persiapan. Bunuh Chen Li. Ambil foto dan kirimkan. Diterima. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang diterima? Ketua Chen sudah memberikan perintah. Kalian sekelompok bawang busuk. Jika kalian tidak tahu diri, kami akan bertindak. Sialan Tianqian. Beraninya mereka memukul orang. Silakan coba pukul 1. Target ayahku memang Chen Li. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak menyuruh Anda melakukan ini. Berhenti.
Ketua Chen, sepertinya Anda ditakdirkan untuk musibah ini. Biarkan saya mengakhiri penderitaan Anda. Kau masih berpura-pura. Aku akan melawanmu sampai mati. Ketua Chen, Anda masih terlalu naif. Tapi ternyata tidak memulai gugatan atas kekerasan berdarah. Mengapa Anda belum berbaring? Apakah saya tidak menusuk cukup dalam? Cube, kamu wanita. Anda benar-benar dikirim oleh ayah Anda untuk berpura-pura menyerah. Pembunuhan. Melapor kepada ketua. Hidangan berikutnya bisa disajikan. Sajikan. Anda bisa membuka hidangan ini sendiri. Chen Wei, ini adalah harga untuk perlawanan keras kepalamu. Su Guiren, saya akan membalas Anda. Tetap di tempat. Saya akan membunuh Anda. Bunuh aku. Putrimu seharusnya masih hidup. Dia dibawa pergi oleh ambulans. Jadi ini masih trik lama yang sama seperti dulu. Jika Anda masih menolak untuk menyerah, maka saya hanya bisa menggunakan overdosis obat penenang untuk membuat putrimu meninggal di meja operasi. Sama seperti istrimu, meninggal dengan cara yang sama persis saat itu. Tuan Chen, saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Tetap di tempat. Anda adalah komoditas. Selain menandatangani, Anda tidak punya hak untuk bertindak. Kau Chen? Hidup dan mati di ujung tanduk. Sekarang, setelah putrimu diserang, harga saham hanya akan semakin anjlok. Sampai Anda bangkrut. Dan diakuisisi secara paksa. Selain menyerah, Anda tidak punya pilihan lain. Biarkan dia pergi. Su Guiren, selama saya tidak menyerahkan dokumen intake kepada Anda, semua yang Anda lakukan akan sia-sia. Jika Anda mendapatkan cangkang kosong Tian-Tian, itu tidak akan berarti bagi Anda. Itu benar. Anda benar sekali. Jadi Chen Wei, buatlah pilihan. Maukah Anda menyerahkan inti Tian-Tian kepada saya? Atau jantung putrimu? Serahkan kepada saya. Apakah Anda tidak takut saya akan meninggalkan putri saya sekalipun dan melawan Anda sampai akhir? Hanya kau. Kau pengecut. Ingat ketika istrimu meninggal saat itu. Betapa kacau dirimu menangis. Saya lebih dari 30 meter jauhnya. Dan saya bisa mendengar semuanya dengan jelas. Itu adalah ratapan yang benar-benar memilukan. Anda ada di sana saat itu. Tepat di tempat kejadian. Tentu saja. Hanya setelah saya mengkonfirmasi kematian istrimu, barulah saya pergi ke perusahaan untuk memaksamu mundur. Belas kasihan tidak memimpin pasukan. Tuan Chen, sepertinya Anda adalah pengusaha yang gagal. Menghitung waktu. Putrimu seharusnya sudah didorong ke ruang operasi sekarang. Chen Wei, bagaimana menurutmu? Sudahkah Anda membuat pilihan? Saya yakin Anda tidak akan berani mempertaruhkan nyawa putrimu untuk melawanku. Ketua kami berbeda. Zhu Baihe bilang tidak, maka itu tidak. Tegas dan lugas. Hanya kekejaman yang bisa mencapai hal-hal besar. Bagus sekali, Nan. Ngomong-ngomong, apakah gadis itu sudah naik pesawat? Belum. Dia bilang dia ingin operasi plastik. Pergi bulan depan. Baik, ingat. Suruh dia melakukan operasi perbaikan selaput dalam. Dengan begitu bukankah pihak lain akan lebih puas? Bagaimanapun ini adalah perjodohan. Ketulusan masih perlu dimaksimalkan. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Su Guiren, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda adalah binatang buas yang sejati. Seorang iblis. Anda bahkan tidak peduli dengan putri Anda sendiri. Anda bahkan tidak peduli. Menyebalkan. Chen Wei, sudahkah Anda membuat pilihan? Jika Anda tidak ingin putri Anda mati, maka tanda tangani dokumen ini untuk saya. Jika tidak, saya akan menghancurkan keluarga Anda dan meninggalkan Anda tanpa apa-apa. Fei Fei, cepatlah lagi. Cepat. Sedikit lebih lambat dan saya benar-benar akan terlambat. Ketua lama ini gawat. Semua konsorsium yang berafiliasi dengan kita sedang melakukan divestasi. Harga saham Davis anjlok. Kita kehilangan
Kemampuan untuk mengakuisisi Tianqian secara paksa. Apa yang Anda katakan? Su Guiren, jangan melebih-lebihkan diri Anda. Dan jangan meremehkan lawan Anda. Apa yang sudah Anda lakukan? Sebuah manuver rahasia. Hanya trik kecil. Sekarang kita bisa kembali ke meja negosiasi, bukan? Jika Anda berani mengambil nyawa Xiaoli, maka saya bisa membuat Davis Anda berubah menjadi debu. Ketua lama. Sumbernya sudah ditemukan. Ketua Kamar Dagang Haicheng mengadakan konferensi pers. Secara terbuka menjadikan teknologi inti grup Tianqian sepenuhnya sumber terbuka dan mengunggahnya secara daring. Kemajuan saat ini, 58%. Matikan jammer itu untuk saya. Saya ingin menonton rekaman siaran langsungnya. Bagus sekali, Fei Fei. Anda menyelamatkan keluarga kita. Ketua lihat cepat. Konferensi pers. Mulai saat ini, saya sebagai Ketua Kamar Dagang Haicheng mengumumkan bahwa teknologi inti Big Data Group Tianqian akan menjadi sumber terbuka untuk digunakan oleh seluruh masyarakat. Davis dan Tianqian. Keduanya adalah perusahaan Big Data. Jika teknologi Tianqian menjadi sepenuhnya open source dan tidak lagi menguntungkan, maka Davis juga akan berada di jalan buntu. Mulai hari ini dan seterusnya, grup Tianqian akan sepenuhnya bertransformasi menjadi perusahaan pusat daya komputasi Big Data, menyediakan layanan daya komputasi kepada semua pengguna Big Data. Tianqian yang baru akan mendominasi sebagai pemasok daya komputasi Big Data. Yang tua Anda berpikir jauh ke depan. Langkah ini sudah disiapkan 5 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka bahwa menggunakannya hari ini masih bisa menghancurkan Davis. Bagaimana dengan informasi harga saham Tianqian dan Davis? Bajingan. Jadi ini kartu truf Anda. Saat saya sepenuhnya fokus pada penggalangan dana dan menghadapi Anda menjatuhkan saya secara tiba-tiba. Saat kamu mengalihkan semua perhatian ke saya, Anda sudah gagal. Su Guiren. Hidangan ini yang disiapkan dengan cermat untuk Anda. Saya sudah menyiapkannya selama bertahun-tahun. Hanya menunggu Anda mencicipinya sendiri. Saya memerintahkan Anda untuk segera membuat baik yang berhenti mengunggah. Jika tidak, saya akan mengambil nyawa Anda dan Chen Li. Apakah Anda mendengar apa yang baru saja kami katakan? Hentikan segera. Apakah saya hidup atau mati, tidak masalah. Su Guiren, kecuali saya melihat putri saya aman dan sehat. Jika tidak, saya akan membuat Anda merangkul Davis Anda dan berubah menjadi abu. Anda berani mengancam saya balik. Sepertinya, Anda cukup senang dengan serangan balik ini. Kalau begitu saya akan membiarkan Anda melihat dengan jelas tekad saya. Ginjal Chen Li. Gali satu untuk saya. Saya akan mengambil satu persatu organ dalam putri Anda. Mari kita lihat kapan Anda akan tunduk kepada saya. Bahkan sekarang, Anda masih tidak mau berhenti. Berhenti. Sungguh lelucon. Prinsip saya yang sudah lama adalah entah memenangkan segalanya atau kehilangan segalanya. Karena saya sudah melangkah ke meja judi ini. Kecuali saya memenangkan semua uang Anda, saya tidak akan berhenti. Ingatlah ini baik-baik. Istri Anda meninggal di meja operasi waktu itu. Pemandangan tragis itu. Dan putri Anda Chen Li akan mati dengan kematian yang lebih tragis lagi. Tanpa jasad yang utuh. Xiaomei. 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 Bagi saya, seorang putri hanyalah komoditas untuk diperdagangkan. Tapi bagi Anda, Chen Li adalah darah daging Anda. Anda tidak akan berani berjudi melawan saya. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menghadapi istri Anda yang sudah meninggal di alam baka? Su Guiren. Saya tidak akan pernah melepaskan Anda seumur hidup ini. Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggu Anda membalas dendam di kehidupan Anda selanjutnya. Sudah waktunya untuk tanda tangan Chen Wei.
Chen Li. Chen Li. Tidak mungkin. Putri Anda ada di meja operasi. Di bawah kendali saya. Bagaimana mungkin dia bisa menelepon Anda? Chen Wei, ini trik lain yang Anda mainkan. Untuk menipu saya bukan? Putriku, bagaimana kabarmu? Saya sudah melacak posisi ponsel Anda. Mereka sedang menuju ke arah Anda. Jangan biarkan Chu Guiren kabur. Ketua, Nona hilang. Dan kami baru saja menerima kabar dari orang-orang yang kembali. Orang-orang yang menyerang Chen Li bukan diatur oleh kami. Lagi pula Chen Li tidak pergi ke rumah sakit. Salah-salah. Pasti ada seseorang yang bermain trik di balik layar. Su Guiren, oh Su Guiren. Tidakkah Anda merasa menyedihkan? Dan patut dikasihani. Orang yang paling Anda sayangi dan cintai sekarang mencoba membunuh lawan Anda. Wanita terkutuk. Bagaimana mungkin saya melahirkan orang celaka seperti Anda? Pengkhianat. Ketua Chen, Anda seharusnya percaya padaku kali ini kan? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ayah Anda akan dengan kejam menyewa seorang pembunuh dan bahkan menjual Anda demi uang. Jika Anda tidak menyelamatkan saya dengan pisau lipat itu, saya pasti sudah lama mati. Cube, kamu wanita. Anda benar-benar dikirim oleh ayah Anda untuk berpura-pura menyerah. Cepat pergi dan hapus semua rekaman pengawasan di pintu masuk. Cepat. Dasar pembunuh. Saya akan menyelamatkan Ketua Chen. Lakukan seperti yang dia katakan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Pergi selamatkan ayahmu. Selama dia masih hidup, ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saya beritahu Anda. Saya telah mempertaruhkan seluruh kekayaan saya pada Anda. Saya akan melacak posisi mereka sekarang. Sebelum itu, atur tempat tidur di rumah sakit untuk menghindari kecurigaan dari pihak lain. Dimengerti? Saya hanya menebak bahwa ayah saya akan bergerak melawan Anda. Saya tidak menyangka tebakan saya benar. Ketua Chen, saya harap setelah menyelamatkan Ketua Chen tua, Anda tidak akan melupakan apa yang Anda janjikan kepada saya. Jangan khawatir, percepat, pergi selamatkan ayah saya. Chen Wei, Anda memaksa saya. Anda benar-benar menghibur saya. Sepertinya Anda masih memiliki cara untuk melawan. Semua personel berkumpul di pintu masuk ruang pribadi. Pertarungan sampai mati. Kali ini, Anda akan memberi pelajaran kepada saya. Benar sekali. Anda memaksa saya melakukan ini. Karena saya tidak bisa mengalahkan Anda. Maka saya hanya perlu menjadikanmu sebagai pia untuk bertransaksi dengan Chen Li. Bersiaplah untuk bertindak. Berikan tangannya kepada saya. Potong satu. Kalian semua. Lepaskan saya, lepaskan saya. Apel, orang-orang di luar tidak menghentikan Anda. Ayah, saya belum mundur. Mereka tahu saya adalah Direktur Davis saat ini. Mereka segera mulai bekerja untuk saya. Ayah, Anda tidak punya apa-apa sekarang. Anda telah kalah total. Pengkhianat. Akhirnya mati karena pengkhianatan. Su Guiren. Ini adalah balasan Anda. Baihi, putriku yang baik. Anda membuat mereka bingung bukan? Anda membantu saya bukan? Ya, saya membantu Anda. Saya membantu Anda masuk penjara. Dasar bajingan. Ketua Tuasiu, Anda, orang bijak beradaptasi dengan keadaan. Kekuatan Anda sudah hilang. Jadi berhentilah berjuang. Jangan paksa saya. Baiklah. Akhirnya selesai. Xiaomei. Semoga roh Anda di surga. Beristirahat dengan tenang. Ayah, menurut Anda, ibu saya saat itu dibunuh oleh Chu Guiren. Anda terlalu muda saat itu. Saya takut Anda akan bertindak impulsif. Jadi saya tidak memberitahu Anda. Sekarang, saya akhirnya bisa mengatakannya. Hei Fei Fei. Mengapa Anda berdiri terpaku di sana? Jawab. Nona He sangat membantu kali ini. Jika Anda ingin dia menjadi ibu tiri saya tidak keberatan. Jangan bicara omong kosong. Berapa umur saya dan berapa umurnya? Saya tidak bisa mengatakan. Dia pikir Anda terlalu tua. Namun,
Jika Anda mendapatkan kesempatan, Anda harus merebutnya. Orang yang bisa saya setujui. Tidak banyak. Ketua Chen Tua, apakah Anda benar-benar berkencan dengan Hu Feifei? Ya. Semuanya sudah berakhir. Saya berada di restoran kecil di barat kota. Tunggu sebentar. Ikat ayah saya dan bawa dia turun. Saya akan secara pribadi membawanya ke kantor polisi untuk menyerah. Zhu Baihei, saya tidak akan membiarkan Anda lolos bahkan sebagai hantu. Ayah, saya membantu Anda dengan masa pensiun Anda. Anda tidak akan khawatir tentang makanan dan minuman seumur hidup di penjara. Apakah Anda masih belum puas? Saya membenci. Saya membesarkan Anda bajingan pengkhianat ini dengan sia-sia. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Bersikaplah yang baik. Paman, apakah dia baik-baik saja? Apakah dia baik-baik saja? Kenapa kamu tidak melihat sendiri? Paman, Anda benar-benar harus baik-baik saja. Paman. Paman. Saya pikir, saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Bukankah saya baik-baik saja? Jangan menangis lagi. Nanti kamu jadi cengeng lagi. Paman. Jadi tentang kita berpura-pura menjadi pasangan. Apakah kita masih perlu melanjutkan? Paman. Saya menyukai Anda. Saya tahu ini sedikit mendadak. Tetapi, saya benar-benar menyukai Anda. Tidak. Orang tua, mengapa Anda menyala? Feifei, apa hubungan Anda? Bukankah itu jelas? Dia pacar baru saya. Jadi, tolong jangan mengganggu saya lagi di masa depan. Sekarang kita harus berpura-pura menjadi pasangan. Jangan menarik perhatian orang lain. Paman jangan khawatir. Saya akan segera menyetel alarm. Nanahe. Kita tidak cocok. Dalam perjalanan saya ke sini sebenarnya, saya banyak berpikir barusan. Akhirnya, saya memutuskan, dalam hidup ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Apakah kamu lapar? Ada rumah Ten di dekat sini. Mari kita ke sana makan dan bicara. Jangan khawatir. Setelah kita selesai makan, aku akan memberimu jawaban. Rumah Tesor. Benar, Paman. Paman. Sebenarnya siapa kamu? Bagaimana bisa bahkan Ketua Bai secara pribadi mengunjungi Anda di rumah sakit? Mungkinkah Anda benar-benar ayah Ketua Chen? Feifei. Sebenarnya aku. Fei Fi. Sungguh kebetulan. Anda makan di sini juga. Liu Lili. Bagaimana bisa kamu makan di sini juga? Apakah ini temanmu? Ini Liu Lili dan Wang Yang. Mereka semua adalah teman kuliahku. Mereka menikah tepat setelah lulus. Fei Fi. Mulai sekarang ketika Anda memanggil suami saya, Wang Yang. Anda harus memanggilnya Ketua Wang. Jangan memanggilnya dengan nama depannya lagi. Ketua Wang. Aku ingat, bukankah sebelumnya Anda di Departemen Perencanaan Grup Tianqian? Mungkinkah? Hari ini secara resmi dikonfirmasi. Dia telah dipromosikan menjadi direktur. Feifei, mulai sekarang, jika Anda ingin berkolaborasi lebih banyak dengan Grup Tianqian, Anda harus mempertimbangkan perasaan saya. Kalau begitu, aku mungkin benar-benar harus merepotkanmu di masa depan. Wang. Ketua. Begitu lebih baik. Ngomong-ngomong, ini adalah restoran internal yang ditunjuk Tianqian. Ini tidak terbuka untuk umum. Ini hanya melayani eksekutif senior Tianqian. Kalian berdua. Bagaimana kalian bisa masuk? Aku membawanya ke sini. Apakah ada masalah?
Wei Vi, siapa ini? Saya lihat Anda memesan paket makan pasangan. Pria tua ini, dia tidak mungkin pacar Anda kan? Fei Fei, selera Anda benar-benar terlalu kuat. Saya mengerti sekarang. Mantan pacar Anda adalah orang tua di dapur belakang restoran ini kan? Ini benar-benar seperti sayuran muda dipadukan dengan nasi semalam. Ini benar-benar terlalu berlebihan untuk mata saya. Wei Vi, saya hanya bercanda. Anda tidak keberatan kan? Aku rasa kalian berdua tidak bercanda. Liu Lili. Tidak ada yang MENAPKN bahwa pasangan harus sebayakan. Sedangkan aku dan paman. Ini cinta sejati. Cinta sejati. Wei Vi, Anda tidak tertipu untuk menyerahkan diri kan? Dan kemudian dipaksa untuk berkompromi setelahnya. Terlalu malu untuk membicarakannya. Wei Vi, kita semua teman sekelas kuliah. Katakan saja yang sebenarnya kepada kami. Cukup, aku mau ke toilet. Suami, candaan kami ini. Bukankah ini sedikit berlebihan? Nanti Fei Fei akan banyak memohon kepada saya. Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun Anda adalah eksekutif senior grup Tianqian, seorang direktur, tidak perlu mencari masalah tanpa alasan kan? Jangan terlalu sombong. Dasar pria tua. Suami saya adalah ketua grup Tianqian. Apa status Anda? Apa posisi Anda? Hak apa yang Anda miliki untuk memberitahu suami saya apa yang harus dilakukan? Sebagai seorang ketua biasa, Liu Lilin nenek tua ini agak tidak pantas untuk saya. Daripada membiarkan Fei Fei dimanfaatkan oleh orang tua ini, lebih baik itu, kalian berdua mengobrol dulu. Saya mau ke toilet. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja saya membantu Anda menghilangkan kesepian Anda Fei Fei. Berkencan dengan kakak tua itu. Pasti menyiksa di malam hari kan? Aku memperingatkanmu Wang Yang, jangan sentuh aku. Kalau tidak, aku akan keluar dan memberitahu Liu Lili. Silakan katakan, saya sudah lama menganggap nenek tua itu mengganggu pemandangan. Cepat atau lambat saya akan mencampakkannya. Bagaimana kalau begini? Anda ikut saya. Kita pasangan yang sempurna. Bagaimana kalau kita membangun sesuatu yang besar dan kuat bersama? Ayo pergi. Ikut saya ke toilet pria. Saya akan membantu Anda menghilangkan kesepian Anda. Mesum. Paman, aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Ada apa Fei Fei? Paman, orang ini tadi di toilet dan mencoba melecehkanku. Saya melecehkan Anda. He Fei Fei, Anda sudah menjadi orang tua. Tipe pemakan sisa. Apakah saya akan melecehkan Anda? Saya membenci. Dikasih pun saya tidak butuh. Suami, apa yang terjadi? Anda dipukul. Istri, baru saja di toilet. He Fei Fei ini bersikeras menyeret saya untuk bercinta. Dan dia bahkan berkata, dia ingin saya mencampakkan Anda dan bersamanya. Saya tidak setuju. Jadi dia memukul saya dan memfitnah saya. He Fei Fi, dasar wanita tidak tahu malu. Anda lihat suami saya menjadi kaya. Jadi Anda ingin merebutnya. Apa niat Anda sebenarnya? Kamu bicara omong kosong. Aku, 4 tamu. Konflik tidak diizinkan di tempat ini. Jika Anda ingin berkelahi silakan lakukan di luar. Terlibat dalam perkelahian fisik di dalam akan mengakibatkan larangan permanen. Kalian berdua, sikap kalian hari ini sangat tidak pantas. Dan kalian telah menunjukkan rasa tidak hormat yang ekstrem terhadap Fei Fei. Kalian boleh pergi sekarang. Aku bisa memilih untuk tidak menuntut tanggung jawab apapun dari kalian. Anda orang tua, mengapa Anda harus membuat kami pergi? He Fei Fei, Anda dan kakek tua dari dapur ini. Hak apa yang Anda miliki untuk duduk di sini dan makan? Jika ada yang harus keluar itu kalian berdua. Jika Anda bersikeras membuat pihak lain pergi, Anda perlu memesan seluruh tempat. Bolehkah saya bertanya siapa yang akan memesan tempat ini? Aku akan memesannya. Aku kebetulan punya kartu di sini. Dari seorang senior di grup Tianqian yang memberiku kartu makan. Saya minta maaf Nyonya, di kartu Blue Gold Anda hanya ada batas 700.000. Namun pemesanan tempat membutuhkan minimal 1 juta. Kami tidak bisa memprosesnya. He Fei Fi, sesumbar Anda sudah tidak berarti bukan? Masih ingin memesan tempat? Apakah Anda memiliki kualifikasi? Kartu Blue Gold hanyalah kartu asisten direktur. Tapi yang saya miliki ini adalah kartu Crimson Gold Direktur. Batasnya 2 juta. He Fei Fei,
Anda dan kakek tua itu yang seharusnya keluar. Gesak kartunya. Kartu Crimson Gold bisa memesan tempat. Kalian berdua. Direktur Wang sudah memesan tempat. Mohon segera pergi. Tunggu sebentar. Aku juga punya kartu. Gesek saja dan lihat. Kartu makan saya. Kirimkan ke restoran Teh Group. Juga tolong periksa. Perusahaan memiliki karyawan baru. Seorang direktur baru bernama Wang Yang. Aku rasa orang seperti dia tidak pantas berada di perusahaan ini. Dimengerti, saya akan segera mengatur seseorang untuk melakukannya. Kartu naga hitam ayah saya. Kirimkan ke restoran Teh Group. Juga, minta HR memecat seorang direktur, Wang Yang. Ya. Sialan. Orang tua itu kabur. Cepat kejar dia. Dia tidak bisa lari jauh. Para pengawal akan segera menangkapnya. Ayahku bukan lagi ancaman. Mari kita urus bisnis dulu. Ayo pergi. Orang tua, Anda tidak akan memiliki putri Anda. Kirimkan ID karyawan untuk restoran ini ya. Kalian berdua. Pihak lain sudah memesan seluruh tempat. Jika Anda tidak bisa menunjukkan kartu makan kelompok tingkat lebih tinggi, mohon segera pergi. Apakah Anda mendengar saya? Sekarang keluar. Aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Tapi kau mencoba merebut priaku. Wanita tua ini benar-benar buta. Cepat pulang dan layani suamimu yang tua itu. Dan ganti popoknya. Jangan khawatir. Akan segera diantar. Grup Tianqian tidak jauh dari sini. Orang tua, kartu yang lebih tinggi dari kartu emas merah saya hanyalah kartu berlian hitam dan kartu naga hitam. Kartu-kartu itu dipegang oleh anggota Dewan Direksi. Dan masing-masing oleh Ayan dan anak perempuan keluarga Chen. Orang tua, Anda benar-benar terlalu berlebihan bukan? Apakah Anda mencoba membuktikan bahwa Anda adalah direktur grup Tianqian? Atau Anda mencoba membuktikan bahwa Anda adalah ketua Chen tua yang disebutkan suami saya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Paman, bisakah Anda benar-benar menunjukkan kartu yang lebih senior dari mereka? Mungkinkah Anda meminjamnya dari ketua baik? Jika itu kartu naga hitam, kalau begitu bukankah Paman akan menjadi Tuan Chen? Kartu makan Anda sudah tiba. Ini adalah kartu naga hitam grup Tianqian. Tidak ada batas pengeluaran. Kartu naga hitam. Bagaimana ini mungkin? Suami, apa yang Anda katakan? Ini adalah milik grup Tianqian yang legendaris. Kartu naga hitam yang hanya ada 2. Kalian berdua. Kartu naga hitam ini valid. Autentikasi selesai. Mohon pergi. Suami. Kartu naga hitam ini ada di tangan orang tua itu. Dia tidak mungkin benar-benar. Mungkinkah Anda adalah ketua Chen tua yang legendaris? Ya. Saya Chen Wei. Paman, mungkinkah bahwa Anda benar-benar ketua Chen? Ayah. Ketua Chen tua, mohon berbesar hati dan maafkan kami. Mengapa Ketua Chen tua harus memaafkan Anda? Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja yang baru saja diatur oleh Ketua Chen. Ketua Wang Yang, Anda diberhentikan karena pelanggaran. Ketua Chen tua, saya salah. Ketua Chen tua, posisi ini saya menghabiskan 10 tahun untuk mencapainya. Saya tidak bisa dipecat. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, belajarlah dulu bagaimana bersikap. Tuan Wang, bawa istrimu dan kembali untuk memperbaiki akhlakmu. Lalu pikirkan bagaimana cara bekerja. Kalian berdua masih di sini mengganggu Ketua Chen tua. Belum pergi juga. Nona He, baru saja aku ingin memberitahumu tentang masalah ini, tapi mereka menyela saya. Ketua Chen tua,
Aku pikir aku perlu mempertimbangkan kembali hubungan kita. Sebelumnya, aku terlalu terburu-buru. Kenapa? Aku sebenarnya sudah melepaskan segalanya dan baru saja akan menghadapi hubungan di antara kita. Tapi aku tidak ingin orang lain berkata bahwa aku wanita yang naik pangkat menggunakan tubuhnya. Ketua Chen tua. Status kita tidak cocok. Harga diri hal ini benar-benar pedang bermata dua. Aku mengerti situasimu. Jadi, kita. Tapi aku sudah pensiun sekarang. Aku hanya seorang paman yang memanggang Set. Jika kita benar-benar bersama, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan Tian Qian untuk membantumu. Tapi akan ada banyak Set. Apa? Apa kamu tidak suka makan Set? Kalau tidak, aku bisa belajar membuat mie asam pedas. Kenapa kamu begitu konyol? Tapi sekarang, setelah kamu menyebutkannya, aku sepertinya tidak punya kekhawatiran lagi. Kalau begitu kita. Aku setuju. Nanti aku akan membawamu menemui Xiaoli. Baiklah. Paman, mulai sekarang, kamu hanya boleh memasak untukku. Sedangkan aku akan bertanggung jawab untuk membuat komet teknologi kita lebih besar dan lebih kuat. Baik, aku akan menonton dari samping saja. Aku tidak akan membantumu. Ngomong-ngomong paman, ceritakan padaku kisahmu dan mantan istrimu. Apakah kalian para wanita ini semua suka bergosip? Ceritakan saja. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu, apakah ibu ketua Chen ini juga orang yang sangat tangguh? Kemampuannya dan bakatnya lebih kuat dariku. Tapi dia meninggal lebih awal oleh Suguiran itu. Chen tua. Chen tua, kita belum selesai. Bagaimana? Satu putaran lagi. Kamu bahkan tidak ditangkap. Kamu kabur lagi. Tanpa Anda menemani saya, betapa kesepiannya saya di sana. Ikutlah dengan saya. Setelah saya menangkap kalian berdua, saya akan punya kartu tawar baru. Mungkin saya tidak perlu mati. Dan saya bisa bertaruh dengan Anda lagi. Sebuah kebangkitan yang putus asa. Sudah sampai seperti ini. Dan kamu masih menyimpan niat jahat. Chen tua, Tian Qian Anda harus menjadi milik saya. Karena putri Anda lolos dari malapetaka, maka saya harus menjadikan Anda contoh. Berhenti. Berhenti. Lari. Teruslah lari. Yang paling saya suka tonton adalah pemandangan mangsa yang perlahan jatuh ke dalam keputusasaan. Semakin Anda berjuang, semakin darah saya mendidih. Kamu benar-benar licik. Aku tidak pernah menyangka Bos Davis akan menjadi orang sepertimu. Setelah saya menangkap Anda, saya akan kembali ke Tianqia dan merebut kembali apa yang menjadi milik saya. Benar. Wanita itu Zubaihe. Saya juga tidak bisa membiarkannya lolos. Saya akan menjualnya ke Asia Tenggara untuk menjadi pelacur. Tapi Zubaihe adalah putrimu sendiri. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Bahkan putri saya sendiri tidak akan luput. Siapapun yang mengkhianati saya akan berakhir buruk. Untuk mencegah Anda berlarian, saya akan lumpuhkan dulu. Kaki anjing kalian baru bicara. Paman. Paman. Lari, jangan khawatirkan aku. Aku akan menahannya cepat pergi. Menahan saya. Anda berharap saya akan melumpuhkan Anda. Hanya akan memakan waktu semenit. Pada saat mobil polisi tiba, saya sudah akan membawa Anda kembali ke Tianqian dan merebut kembali apa yang menjadi milik saya. Dengan pukulan berikutnya, saya akan melumpuhkan lutut Anda, agar Anda tidak akan pernah bisa berdiri lagi dan tidak akan pernah lari lagi. Sepertinya hanya satu dari kita yang akan selamat hari ini. Cukup bicara. Mari kita lihat Anda menerima bilah ini dulu.
Halo Ketua Chen, kami saat ini berada di Gang Jalan Xiangfang. Paman dan Ketua Su saat ini sedang bertarung mati-matian dengan pisau. Tolong bawa orang ke sini dengan cepat. Mundur, jangan mendekat. Chen Tua. Mari kita lihat siapa yang kehabisan napas duluan. Paman. Paman. Buang tongkat Anda. Dan patuh berlutut serta memohon belas kasihan. Jika kamu membunuh Paman, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kalau begitu ayo, mari kita lihat apakah tongkat Anda lebih cepat atau pisau saya. Paman. Paman. Dia masih bernapas, dia masih bisa diselamatkan. CPE. Paman, apakah kamu miskin atau kaya? Apakah kamu paman penjual kebab atau ketua Tian Qian? Karena aku sudah memutuskanmu. Aku pasti tidak akan menyerah padamu. Paman. Bangun. Paman. Kamu masih punya banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Yang belum kamu ceritakan padaku. Cepat bangun. Paman. Apakah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi? Paman. Paman. Paman Anda sudah bangun. Aku baik-baik saja. Aku sudah hidup kembali. Anda membuat saya takut setengah mati. Kenapa ini semua lipstik? Bukankah semua ini untuk menyelamatkan Anda? Apa Anda mencoba menyalahkan saya sekarang? Ayah. Kamu baik-baik saja. Cepat panggil ambulans. Ya, Rumah sakit. Ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak senang. Siapa yang mengganggumu? Beritahu aku dan aku akan membalaskan dendammu. Hei! Sekadar informasi, Tomet teknologi kami sudah sepenuhnya digabungkan ke Tian Qian. Saya sudah mengundurkan diri. Dan sekarang, saya adalah pengasuh penuh waktu Anda mantan Ketua Chen. Mana mungkin saya berani marah sama Paman? Apakah ini karena aku tidak memberitahumu identitasku sebelumnya, dan kamu merasa ditipu? Jadi Anda tahu? Lalu, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Xiaoli tidak mengizinkanku mengatakan apapun. Dia sebelumnya terhadapmu memiliki sedikit kehati-hatian. Sekarang bukankah aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas? Aku mengaku untuk mendapatkan keringanan. Jadi, pada awalnya grup Tomet dikenakan sanksi bukan karena alasan lain. Tetapi hanya karena dia merasa saya mendekati Anda dengan niat buruk. Mungkin sedikit. Kalian para wanita. Hati wanita. Bagaikan jarum di dasar laut. Hati seorang wanita. Sakit. Anda membuat saya berputar-putar sejauh ini. Dan sekarang, Anda melimpahkan semua kesalahan pada putri Anda. Anda benar-benar luar biasa. Kamu dan Xiaoli sekarang semakin mirip. Selalu memukul orang. Siapa yang menyuruh Anda menipu saya begitu sempurna? Ini adalah karma. Baiklah karmaku. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana aku bisa menggantimu? Baiklah, kalau begitu. Anda harus bertanggung jawab atas saya. Bertanggung jawab. Tentu saja. Kalau begitu Anda sudah mencium saya. Anda sudah berkencan dengan saya. Dan sekarang, Anda ingin membersihkan mulut Anda dan melarikan diri begitu saja? Baiklah, kalau begitu. hei, Sepupu Subaye. bolehkah saya bertanya? Kamar mana yang ditempati Ketua Chen Tua?
Anda mencari mantan ketua Chen. Ada apa? Adapun saya adalah sepupu ketua Davizu. Saya dengar ketua Chen Tuo dirawat di rumah sakit. Secara khusus, saya membawa beberapa hadiah untuk mengunjunginya. Jika Anda bisa memberikan petunjuk yang berguna, saya akan memberi hadiah kepada kalian berdua. 10.000 masing-masing. Aku adalah dia. Kamu bisa tinggalkan saja barang-barang itu di sana. Benar. Dia adalah mantan ketua Chen. Kalian sedang merekam sandiwara saya. Yang saya cari adalah mantan ketua Chen dari grup Tianqian. Bukan sembarang Chen tua dari pinggir jalan. Saya sarankan Anda. Sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat saat berbicara. Orang yang berada di depan Anda adalah mantan ketua Chen. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong seperti Anda. Saya baru saja mendengar kalian berdua mengobrol. Begitu mesra. Jangan bilang, itu sapi tua makan rumput muda. Apa maksud Anda? Saya tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Baru saja, kalian berdua menipu saya. Dan hampir menipu saya dari hadiah senilai ratusan ribu yang saya miliki. Saya perlu memberi Anda pelajaran. Orang tua, ada apa dengan kepala Anda? Jangan bilang tadi malam kalian berdua. Ketika kalian melakukannya, posisinya terlalu sulit, dan Anda membenturkannya. Anda? Bagaimana bisa keluarga Su kalian lebih menyebalkan dari yang sebelumnya? Kalian semua suka memprovokasi. Apa yang Anda katakan? Anda baru saja menipu saya, dan aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Dan kau berani menyebut keluargaku. Kau mencari mati. Apa? Anda ingin berkelahi di rumah sakit? Biar saya beritahu Anda. Su Guiren dari keluarga Anda sudah dipenjara. Dihukum penjara seumur hidup. Keluarga Anda sekarang tidak punya modal untuk sombong. Pamanku masuk penjara. Apa hubungannya dengan aku? Dia sudah tua, dia tidak bisa melihat zaman dengan jelas. Aku berbeda. Aku tidak akan memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya aku provokasi. Aku memberitahumu. Kalian sudah memprovokasi mereka sekarang. Tidak mungkin. Meskipun aku belum pernah bertemu ketua tua Chen, aku yakin bahwa auranya pasti adalah aura seorang tokoh besar kelas atas. Aura seorang raja. Aku akan mengenalinya sekilas. Anak ini otaknya ada yang kurang. Cepat bawa dia keluar dari sini. Hei Anda. Dia memang bukan yang namanya itu. Mantan ketua Chen dengan aura raja. Aura raja itu ada di sana. Silakan kalau begitu. Kau omong kosong. Aku baru saja dari sana. Ruangan itu kosong. Anak muda, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Barang sedikit yang kamu bawa itu, aku bahkan tidak peduli. Cepat bawa pergi. Begini saja, kalian baru saja mempermainkanku. Jadi kalian harus meminta maaf kepadaku. Kalian cukup mengatakan ini. Kalian katakan, Tuan Muda Zu, saya minta maaf. Baru saja saya meremehkan orang dengan mata anjing saya. Benar. Kalian cukup mengatakan itu. Kalau tidak, aku pasti akan menangkap kalian berdua dan mengunci kalian selama setahun atau lebih. Apa yang kalian tunggu? Waktu Tuan Muda ini sangat berharga. Saya sudah melihat orang-orang sombong, tetapi saya belum pernah melihat siapapun seseorang sesombong Anda ketika Anda biasanya berjalan di jalan. Apakah Anda melihat anjing dan menendangnya? Kalian masih berdebat denganku, bukan? Aku sudah cukup murah hati. Aku memberitahumu, jika sepupuku tahu bahwa kalian berdua menipuku di sini, kalian akan mati dengan mengenaskan. Kalian berdua, jangan tidak tahu berterima kasih. Sungguh, jika bukan keluarga, tidak masuk pintu yang sama. Fei Fei, cepat panggil itu. Subeihe satu panggilan telepon saja. Suruh dia bawa sepupunya ini pergi. Kau kenal sepupuku. Dan kau punya informasi kontaknya. Apa? Sekarang Anda percaya apa yang baru saja kami katakan? Kau menggetakku. Sepupuku sangat terkenal. Normal bagimu untuk mengenalnya. Orang tua, apa kau tahu harga dari menggunakan kekuasaan orang lain untuk mengintimidasi di depanku? Minta maaf kepadaku. Sekarang, apa yang Anda lakukan? Lepaskan tangan Anda. Minta maaf kepadaku. Aku akan membiarkan kalian berdua orang udik tahu bahwa tidak semua orang bisa diprovokasi. Apa kamu benar-benar tidak takut sepupumu datang untuk berurusan denganmu? Silakan telepon. Apa kau pikir sepupuku orang yang seperti itu, orang penting kelas atas, akan repot-repot denganmu? Minta maaf kepadaku. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai masuk ICU. Halo, Zu Baihei. Sepupu Anda ini saat ini di rumah sakit memegang selang infus mantan ketua Chen. Saya beritahu Anda, jika sesuatu terjadi pada mantan ketua Chen hari ini, Anda bisa menunggu Chen Li mengejar Anda. Masih berpura-pura.
Lepaskan aku sekarang juga. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu atas apapun. Bagaimana jika aku tidak? Lagi pula memukulmu sampai masuk ICU. Hanya akan memakan biaya beberapa puluh ribu lagi. Aku punya banyak uang. Aku akan membuatmu tinggal di sana seumur hidup. Jawab teleponnya, anak nakal itu. Apa yang Anda lakukan pada ketua Chen Tua? Anda punya nyali. Beraninya Anda tidak menghormati ketua Chen Tua. Tidak. Ketua Tua Chen. Sepupu. Ini adalah orang tua. Siapa yang Anda sebut orang tua? Cepat berlutut kepada ketua Chen Tua dan minta maaf. Jika terjadi sesuatu pada ketua Chen Tua, aku akan menjadi yang pertama mengejarmu. Ketua Tua Chen, lihat. Saya gagal mengenali keagungan Anda. Saya awalnya mengira Anda dirawat di rumah sakit. Jadi saya membawakan Anda beberapa tonik untuk mengunjungi Anda. Tapi ternyata, ini adalah kesalahpahaman antara sekutu bukan? Mohon maafkan saya. Meskipun aku bukan ketua Chen Tua, bukankah kita seharusnya tetap tidak terlalu agresif? Anda seharusnya hormati yang tua, sayangi yang muda. Saya akan hidup dengan rendah hati mulai sekarang. Anak muda, aku sungguh memberimu nasihat. Ketika kamu menjalani hidupmu mulai sekarang, mari lebih sopan. Baiklah. Ayo pergi. Baiklah. Ponsel saya. Cepat bawa pergi hadiah ratusan ribumu. Tidak, bukan ini. Situasi macam apa ini? Ngomong-ngomong, tanggung jawab. Kalau begitu mari, tentukan tanggal dalam beberapa hari ke depan, dan dapatkan akta nikah. Saya sudah menetapkan tanggalnya. Tinggal menunggu Anda mengucapkan kata-kata itu. Ini bukan tentang kapan. Kenapa aku tidak tahu? Saya sudah membuat pengaturannya sendiri. Besok pagi, kita akan mengurus kepulangan Anda dari rumah sakit. Lalu sorenya, saya akan membawa Anda untuk mendapatkan akta nikah. Tidak, tunggu. Kita tidak perlu terburu-buru seperti ini kan? Aku belum pulih. Jadi katakan pada saya, apakah Anda setuju atau tidak? Aku setuju. Aku setuju. Hari ini aku akan keluar dari rumah sakit. Besok kita akan pergi mengurus akta nikah. Baik,